Sama-sama doa dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memulakan kebaktian pada malam persediaan Sabat. Pertama mari kita memuji Tuhan, Kidung Bilangan 240. Kidung 240. Itu mulai. Terindah dalam rohku, tiada fatir selalu berdoa. Hubungan roh semakin mendalam, seni suci damai dan sejahtera. Sungguh gila bersama Tuhan, jiwaku selalu berpadu dengan Tuhanku, girang selamanya dengan Tuhan. Saat yang terindah dalam rohku, baca kitab dengar suara Tuhan, rohani yang lapar dan dahaga, dipuaskan oleh kebenaran. Sungguh gila bersama Tuhan, ku selalu berpadu dengan Tuhanku, girang selamanya dengan Tuhan. Saat yang terindah dalam rohku, memberitakan Injil keselamatan, selamatkan orang dari dosa, menangkan banyak jiwa untuknya. Sungguh gila bersama Tuhan, jiwaku selalu berpadu dengan Tuhanku, girang selamanya dengan Tuhan. Syukur pada Tuhan, hari ini kita berkesempatan untuk mengadakan sesi kebaktian melalui internet. Jadi pada malam ini kita sama-sama bergabung, walaupun di mana kita berada, di alam maya ataupun di atas talian, kita bersatu di dalam nama Tuhan Yesus, kita mengadakan kebaktian. Jadi sebelum kita sama-sama belajar beberapa firman Alkitab untuk saling mendorong dan membangun dan juga menghibur dalam iman kita, mari kita terlebih dahulu berdoa. Dalam doa kita serahkan kebaktian ke dalam pimpinan Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan Yesus menaungi kita semua, memberi kita damai sejahtera dan memberi kita hati yang dapat dibangunkan, diteguhkan melalui kebaktian ini. Sama-sama mari kita berlutut dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memanjatkan doa. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya,
Haleluya. Amin. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berbicara. Dalam nama sejahtera buat saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Selamat malam dan selamat mengadakan kebaktian persediaan Sabat pada malam ini. Jadi di dalam kesempatan yang ada ini, saya ingin bersama-sama saudara-saudari sekalian untuk sama-sama belajar dari firman Alkitab dan tujuan untuk saling mendorong. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin membawa saudara-saudari melihat di dalam Perjanjian Lama. Kita lihat di dalam kitab 1 Tawarik. 1 Tawarik pasal 4. 1 Tawarik pasal 4 kita baca ayat 9 dan ayat 10. 1 Tawarik pasal 4 ayat 9. Ayat 9. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Ayat 10. Yabes berseru kepada Tuhan Israel katanya, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluaskan daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Tuhan mengabulkan permintaannya itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam dua ayat yang ringkas ini menceritakan tentang seorang yang bernama Yabes.
Dan di sini mengatakan nama itu diberikan kepadanya oleh ibunya kerana ibunya melahirkan dia dalam kesakitan. Jadi maksud nama Yabes ini, jika kita lihat daripada teks asal, ialah bermaksud duka cita ataupun kesakitan. Jadi Yabes ini dia dilahirkan membawa kesakitan, dan juga di dalam hidup dia dia adalah seorang yang berduka cita sebelum doa dia dikabulkan oleh Tuhan. Jadi hari ini kita dapat melihat bagaimana Yabes ini dengan ringkas Alkitab memberitahukan setelah dia berdoa di dalam ayat hanya satu ayat, dan ayat itu disimpulkan dengan Tuhan mengabulkan doa permintaannya itu ataupun mengabulkan doa dia. Jadi saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, terutama kepada kita hari ini, begitu banyak perkara yang kita sampaikan kepada Tuhan, terutama dari sudut keadaan kita. Kita ingin Tuhan menghulurkan tangan, membantu kita, bukan saja membantu kita dari sudut kehidupan seharian kita, tetapi membantu menjaga kita, menjauhkan kita dari segala malapetaka, terutama sekarang ini penularan wabak dari virus COVID-19 ini. Jadi banyak perkara yang kita inginkan dari Tuhan, dan sebelum kita mendapat jawaban dari Tuhan, hati kita begitu terdesak, sehingga kan kadangkala kita merasa tertekan, kita merasa sedih, merasa dalam kesakitan, sesak nafas, karena tidak tahu Tuhan mendengar, tidak tahu Tuhan akan mengabulkan, atau tidak tahu sama ada kita ini berdoa itu cara yang berkenan kepada Tuhan atau tidak. Jadi saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dalam pelajaran pada hari ini, dalam perkongsian firman, saya mengambil keadaan ataupun cerita dari Yabes ini, dan tajuk yang saya gunakan ialah dari duka cita kepada sukacita. Jadi dari duka cita kepada sukacita. Sebab kita tahu tadinya Yabes itu lahir saja dia membawa kesakitan, membawa duka cita. Tetapi pada akhirnya setelah kita membaca ayat 10, akhirnya dalam hidup dia itu menerima sukacita. Apa arti sukacita? Mengapa kita katakan demikian? Karena di dalam ayat 10 salah satu daripada doa yang disampaikan Yabes kepada Tuhan ialah sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kalimat yang bawah. Dan Tuhan mengabulkan doa dia. Maksudnya Tuhan tidak lagi membiarkan kesakitan atau duka cita dalam kehidupan Yabes. Jadi karena itu duka cita, dari duka cita kepada sukacita. Jadi saudara-saudari, hari ini kita ingin belajar sama-sama melihat dan merenungkan dari doa Yabes ini, bagaimana kita pun boleh mendapat sukacita. Jadi yang pertama, saya ingin membawa saudara-saudari untuk kita merenungkan salah satu perkara yang kita boleh aplikasikan, belajar dari Yabes ini adalah dalam inti doa permintaan dia itu, kita boleh mengambil sebagai titik perbuatan yang kita boleh aplikasikan. Jadi yang pertama kita lihat kembali dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat 10. Ayat 10, Yabes berseru kepada Tuhan. Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Jadi yang pertama yang kita ingin kongsikan dan renungkan bersama ialah kiranya Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Jadi bagaimana Tuhan memberkati berlimpah-limpah? Apa maksud berkat yang kita terima, yang kita ingin dari Tuhan itu? Adakah berkat hari ini kita masih ada pekerjaan? Adakah berkat pada hari ini kita masih ada gaji? Berkat hari ini esok atau lusa itu penularan virus itu berhenti dan kita semua selamat.
Atau adakah berkat lain yang kita inginkan? Jadi kita daripada keadaan sekarang ini kita dapat melihat manusia rata-rata melihat berkat itu dari sudut pekerjaan kerja dia itu lancar, kerja dia itu menjadi berjaya. Dalam kehidupan dapat memiliki harta benda. Dalam kehidupan dapat memiliki keuangan yang baik. Tetapi ketika kita dilanda keadaan seperti sekarang ini, jika kita melihat persekitaran kita dan juga meneliti diri sendiri, kita dapat melihat satu fenomena, yaitu rata-rata apa yang dicari oleh manusia bukanlah harta benda, bukanlah uang dan sebagainya, tetapi apa yang kita cari adalah supaya kita ini terlepas atau terhindar daripada serangan ataupun jangkitan penyakit ataupun virus ini. Jadi dari sini memberi kita kesadaran bahwa apa saja pendapat manusia tentang berkat di dalam dunia ini bukanlah sesuatu yang terbaik. Mengapa saya katakan demikian? Karena apabila keadaan berubah, pendapat manusia tentang berkat itu berubah. Seperti tadi saya katakan, kini berkat yang kita cari-cari, manusia cari-cari adalah terlepas dari penyakit. Jadi dari sini memberi kita satu kesadaran terhadap bagaimana kita sebagai umat Tuhan, sudut pandang kita, perspektif kita terhadap berkat. Jadi adakah kita sama seperti semua manusia di dunia ini? Atau adakah kita pada hari ini tersedar kembali bahwa berkat yang terbaik yang sebenarnya yang kita harus kejar-kejar itu adalah yang sudah ada di tangan kita, yang sudah ada di depan kita. Jadi itulah berkat pengenalan akan Injil keselamatan dari Tuhan Yesus. Jadi berkat terbaik itulah pengenalan akan Injil keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Jadi seperti Cornelius pada zaman Kisah Para Rasul, Cornelius ini bukanlah dari golongan umat Tuhan. Dia dari bangsa lain. Tetapi karena pengaturan Tuhan, hati dia terbuka, dan dia dan seluruh keluarganya mendapat kasih karunia Tuhan, dan pada akhirnya mereka ini menerima, mengenali jalan keselamatan. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 35-36. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 35-36. Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Ini adalah khotbah Petrus di rumah ataupun di kediaman Cornelius. Ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ayat 36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Jadi menurut Petrus, itu adalah firman yang ingin disampaikan oleh Tuhan kepada seluruh bangsa. Jadi hari ini kita bersyukur kita sudah mengenal akan firman kebenaran, firman keselamatan ini. Jadi mengapa ini adalah berkat yang terbaik? Kita lihat Markus pasal 10 ayat 28. Markus pasal 10 ayat 28. Markus pasal 10 ayat 28. Markus pasal 10 ayat 28 di sini memberitahu kita dari ayat 28 hingga ayat 30. Markus pasal 10 ayat 28 hingga ayat 30. Ayat 28, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Ayat 29, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya 30. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Jadi berkat yang terbaik itu pada hidup ini, pada kehidupan sekarang ini pun mendapat 100 kali lipat. Dan pada kehidupan akan datang, mendapat kehidupan yang kekal. Jadi oleh itu
Apa yang kita perlu lakukan? Mari kita lihat di dalam Roma pasal 6 ayat 12 hingga ayat 13. Jadi karena kita ini sudah mengenal akan firman kebenaran itu, kita sudah menerima berkat yang terbaik itu. Jadi oleh itu apa yang kita harus lakukan sekarang ini sebagai umat Tuhan? Kita baca Roma pasal 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang panas, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Tuhan sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Tuhan untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita ini yang sudah mengenal firman kebenaran, firman keselamatan, yaitu Injil dari keselamatan dari Tuhan Yesus itu, jadi kita haruslah menjaga kerohanian kita, menjaga iman kita dan keluarga kita, supaya kita akan benar-benar dapat menerima keseluruhan berkat ini dari hidup ini dan sampai kepada kehidupan yang kekal di surga. Jadi yang kedua, kita kembali kepada 1 Tawarik pasal 4 ayat 10. 1 Tawarik pasal 4 ayat 10. Dan perluaskanlah daerahku. Jadi doa Yabes, perluaskanlah daerahku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, dari doa Yabes ini kita ingin memperbincangkan dari sudut rohani, dari sudut iman kita. Jadi memperluaskan daerah itu dari sudut rohani kita adalah merujuk kepada bagaimana kita memperluaskan, menyebarkan Injil keselamatan ini, supaya menurut seperti amanat Tuhan Yesus itu kita dapat menjalankan penginjilan sampai ke ujung bumi. Jadi pada hari ini mengingatkan kita dari doa Yabes ini, kita ini ada satu tanggung jawab. Sama ada kita ini adalah para pendeta, penatua, diakon, diakonis, itu jemaat biasa. Tetapi kita semua yang sudah menjadi murid Tuhan Yesus, kita ada satu tanggung jawab, yaitu menjalankan amanat yang telah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam 3 Injil, Matius, Markus, Lukas, beritakanlah Injil, pesan dari Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus terangkat kembali ke surga. Di dalam Injil Yohanes, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi hari ini kita ada amanat besar ini. Amanat utama itu penginjilan dan juga pengembalaan. Jadi dari sudut ini bagaimana kita melihat daripada doa Yabes ini sebagai satu peringatan, yaitu kita memperluaskan daerah, kita memperluaskan Injil ini, pemberitaan Injil ini sampai kepada ujung, sampai ke seluruh tempat. Jadi ini adalah tugas semua pengikut Tuhan Yesus, bermula dari kedatangan Tuhan Yesus terhadap murid-murid dan sampai kepada murid-murid akhir zaman, sehingga kepada kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Jadi ini adalah tanggung jawab kita semua. Karena itu bagaimana kita dapat melakukannya? Kita haruslah ada satu kesadaran dan semangat dan kesadaran yang seperti apa? Seperti Paulus, seperti Rasul Paulus. Mari kita lihat bagaimana kesadaran dan semangat Rasul Paulus dalam penginjilan. Kita rujuk 1 Korintus pasal 9 ayat 16. 1 Korintus pasal 9 ayat 16. 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakannya. Ayat 17. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah, tetapi karena itu
aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri. Pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Jadi 1 Korintus pasal 9 ayat 16 dan 17, semangat dan kesadaran Rasul Petrus. Kita lihat juga 1 Korintus pasal 9 ayat 22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku dapat sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antaranya. Jadi semangat Rasul Paulus ini sekurang-kurangnya selamatkan beberapa dari antara yang ramai itu. Jadi saudara-saudari, hari ini tugas pemberitaan Injil ini bukanlah sesuatu yang mudah. Jadi karena itu di dalam kehidupan kita haruslah ada semangat untuk menjadi penginjil, semangat untuk melakukan, kemudian ada semangat untuk memohon pimpinan Tuhan, semangat untuk memohon pertolongan dari Tuhan. Karena itu dalam bahagian yang ketiga dalam pelajaran ini ada kena-mengena dengan bagaimana kita memperoleh kekuatan ini. Kita kembali 1 Tawarik pasal 4 ayat 10. Kita melihat yang terakhir, yang ketiga. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jadi di dalam bahagian yang ketiga ini kiranya kita memohon kiranya Tuhan menyertai, melindungi kita. Untuk mendapat mengerjakan pekerjaan Tuhan harus ada penyertaan Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan tiada kekuatan dan tiada dorongan, dan tidak mungkin kita mau melakukan pekerjaan Tuhan karena Tuhan tidak menyertai kita. Kita lihat dalam Matius pasal 28 ayat 17 hingga 20. Matius 28 ayat 17 hingga 20. Matius pasal 28 ayat 17 hingga ayat 20, ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ayat 19. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat 20. "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Di sini Tuhan Yesus mengingatkan dan juga menghibur para murid ketika Tuhan Yesus akan terangkat kembali ke surga. Terutama di dalam kalimat akhir ayat 20. "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita begitu paham dan tahu bahwa gereja Yesus benar ini disertai oleh Tuhan Yesus. Mengapa? Karena adanya pencurahan Roh Kudus, karena adanya mukjizat-mukjizat. Ketika gereja melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus membolehkan mukjizat itu terjadi. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana pula kita mendapat supaya Tuhan menyertai ketika kita hidup dalam kebenaran dan mengerjakan pelayanan untuk Tuhan, seperti tadi di dalam Matius pasal 28 dari ayat 19 hingga 20. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, "Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku." Maksudnya menjalankan amanat Tuhan Yesus itu. Dan ketika kita melakukan itu, Tuhan Yesus berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa." Jadi yang pertama, kita menjalankan amanat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menyertai. Karena apa? Kita melakukan amanat, kita melakukan pekerjaan untuk Tuhan yang diamanatkan oleh Tuhan, yang kita harus lakukan. Jadi bagaimana kita tahu dan bagaimana kita dapat melakukannya? Kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 17. Yohanes pasal 14 dari ayat 17. Yohanes pasal 14 ayat 17.
Yohanes pasal 14 ayat 16 hingga ayat 17. Ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak dapat melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab yang menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita paham bahwa di sini Tuhan Yesus merujuk kepada Roh Kudus yang dijanjikan. Jadi hari ini bagaimana kita tahu Tuhan menyertai kita? Bagaimana kita tahu kita menjalankan amanat Tuhan itu dan Tuhan menyertai kita? Dan yang kita lakukan itu adalah menurut kehendak Tuhan, ialah melalui Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus yang dicurahkan oleh Tuhan kepada kita. Jadi hari ini ketika kita menjalankan menurut amanat Tuhan Yesus, Roh Kudus Tuhan Yesus ada di dalam kita. Kita tahu Tuhan Yesus menyertai kita. Jadi bagaimana kita tahu dan kita dapat penyertaan dari Tuhan ini adalah seterusnya kita harus berdoa, memohon kekuatan dan pimpinan dari Tuhan. Di dalam surat-surat Rasul Paulus, di dalam Kolose, Efesus, Tesalonika, semua di sini Rasul Paulus mengingatkan para jemaat, berdoa, doakan sesama, doakan kami juga, yaitu pekerja-pekerja, murid-murid Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, penginjil-penginjil Tuhan. Jadi sama seperti itu kita pada hari ini, kita juga perlu di samping mendoakan untuk kita sendiri, kita harus lebih lagi mendoakan segala atau semua pekerja-pekerja di Paris Hadapan, pekerja-pekerja kudus, para pendeta penatua, para penginjil, para pekerja penumasah, dan para pemimpin gereja kita. Jadi kita doakan. Jadi dengan doa kita, mereka memperoleh kekuatan, mereka memperoleh penyertaan Tuhan, dan Tuhan bekerja dengan mereka dengan sekuatnya, dengan sepenuhnya, sama seperti Tuhan bekerja dengan rasul-rasul seperti Rasul Paulus, Rasul Petrus, dan para rasul ketika menjalankan tugas, Tuhan menyertai mereka dengan sepenuhnya. Jadi itulah saudara-saudari, kekuatan dari doa itu adalah sesuatu yang sangat-sangat perlu dan sangat-sangat penting. Jadi hari ini di dalam kesempatan kita pada beberapa minggu ini, kita mempunyai peluang-peluang untuk berdoa. Jadi kiranya kita mengingati juga perkara ini di dalam doa kita, mendoakan juga segala pekerja, semua pekerja-pekerja kudus Tuhan, dan juga semua pelayanan yang dilakukan mereka. Jadi yang seterusnya, bagaimana supaya kita dapat berdoa? Ya memanglah sekarang ini kita banyak masa, tetapi seperti yang kita sudah rasakan, kita sudah alami, bukan senang untuk kita ada masa saja mau berdoa, ada kesempatan saja mau berdoa. Jadi saudara-saudari, hari ini yang sangat penting di dalam kita dapat menjalankan ibadah doa ialah hati kita. Apabila kita ada hati, maka kita akan melakukannya. Seperti orang bilang, tidak kenal, tak kenal, maka tak cinta. Jadi kalau kita tiada hati terhadap doa dan terhadap keperluan doa, jadi mengapa kita mau berdoa? Jadi karena itu ia bermula dari hati kita. Mari kita lihat nasihat daripada Rasul Petrus. 1 Petrus pasal 4 ayat 7. 1 Petrus pasal 4 ayat 7. 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, pertama-tama kita harus menenangkan diri, kita harus menenangkan hati kita. Apa arti menenangkan hati? Adakah cuma menenangkan hati? Jangan takut terhadap perebakan virus, jangan takut terhadap malapetaka itu, tapi menenangkan diri juga adalah memusatkan hati, membiarkan perkara-perkara duniawi itu di luar, mengosongkan diri kita terhadap segala itu, dan kita memusatkan hati kita terhadap perkara-perkara tentang Tuhan,
tentang gereja kita, tentang penginjilan, tentang pekerja-pekerja kudus kita. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan yang ringkas ini, kita sudah melihat dan belajar dari doa Yabes, di mana dia itu dahulunya adalah seorang yang duka cita, tetapi kemudian setelah Tuhan mengabulkan doa dia, dia menjadi seorang yang sukacita. Jadi hari ini kita ingin menjadi seperti Yabes yang mendapat sukacita dari Tuhan. Jadi kita sudah merenungkan beberapa perkara dan belajar daripadanya, yaitu yang pertama, kita mengejar berkat yang terbaik. Berkat itu ialah berkat mengenal akan Injil keselamatan dan hidup kekal. Jadi ini untuk kita, keluarga kita, kita harus pegang. Yang kedua, yaitu memperluaskan daerah kita, daerah rohani kita, menginjil, mengerjakan penginjilan. Yang ketiga, mendapat penyertaan Tuhan dengan bantuan doa, dengan bantuan Roh Kudus. Jadi kiranya saudara-saudari ini menjadi satu renungan bagi kita di dalam kehidupan rohani kita. Di kesaksian firman sampai di sini, kita berikan semua kemuliaan kepada nama Tuhan Yesus. Di seterusnya, sebelum kita mengakhiri dengan doa, mari kita sekali lagi sama-sama memuji Tuhan. Kidung 241. Kidung 241. Kidung 241. Yang ku senangi dan yang ku harapkan ialah hancurmu jiwaku, walau selalu memuji Engkau, berilah puas hatiku. Yang ku sayangi Tuhan kekasihku, suaranya lembut dan merdu, malam nyanyikan hidung pujian, berpadu dengan mazmurku. Yang ku rindukan naungan jiwaku, Kaulah Rajaku di kalbu, hidup harapan ada padamu, ku mau bersandar padamu. Syukur pada Tuhan. Seterusnya kita akan sama-sama berdoa. Jadi di dalam doa ini kita terus mendoakan kiranya Tuhan mencurahkan damai sejahtera kepada terutama kepada seluruh jemaat kita, seluruh saudara-saudari kita, dan Tuhan terus memberkati semua pekerja-pekerja kudus kita, kiranya terus dapat menjalankan amanat Tuhan. Sekarang dengan ini mari kita sama-sama berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, syukur puji Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya,
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus, dengarlah doaku, jangan aku dilalui, berilah berkat-Mu. Tuhan Yesus, dengarlah doaku, jangan aku dilalui, berilah berkat-Mu. Amin. Bersyukur pada Tuhan Yesus, kebaktian persediaan sahabat kita sampai di sini. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati, memelihara dan memimpin kita semua. Haleluya, amin.